Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karmel Pokon, channel spesialis yang khusus bahas film-film Asia yang berisikan film Asia. Cuy. Aduh. Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance dari Filipina. Lagi nih, mantep nih, Filipina terus saja ya. Yang berjudul Eva tahun 2021 cuy. Filipina terus nih, mantep nih. Apa lagi nih? Mau ngomong apa nih gue nih? Film yang berdurasi tayang 1 jam 35 menit ini rilis pada tanggal 24 Desember tahun 2021 dan disutradarai oleh Jeffrey Hidalgo, dibintangi oleh Angelique Kang, Jermaine De Leon, Queen Carrillo, dan mbak lucu-lucu manja yaitu Mbak Sam Agabau cuy. Mantep nih namanya nih, Agabau ya. Berkisah tentang seorang gadis asisten rumah tangga yang berasal dari desa dan masih polos menghadapi kehidupan dunia yang nyata. Nur aja pantun nih gua nih. Sampai pada suatu hari, sang majikan yang terbilang kerap membawa para kekasihnya datang ke rumah. Ia malah menaruh perasaan kepada pembantunya sendiri yang juga ternyata diam-diam suka berbuat aneh. Apakah yang akan terjadi kepada gadis polos ini? Dan yang cerita penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy. Timpung pa perida pun mai cide mai wa male cheng lia khong yu ni haya dapo lapin le wa pedape dapo pape tah le. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis keluar pagar rambut berangin-rangin yang menyapu halaman sambil ngeliatin pembantu sebelah dimarah-marahin nyonya majikannya. Mbak-mbak ngintip-ngintip, nguping-nguping, takut-takut dikit bernama Eva. Eva diceritakan adalah seorang gadis desa yang baru mendapat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga oleh salah satu majikan di komplek itu. Mbak Eva diceritakan mempunyai majikan seorang model yang masih hidup sendiri dan belum juga menikah. Saat Mbak Eva mendengarkan podcast membahas tentang cangkul gergaji seorang pembantu dengan majikannya, terdengar suara klakson mobil yang ternyata itu adalah mobil majikannya Eva yang baru saja pulang. Mbak-mbak bawa bule ke rumah bernama Victoria dan mas-mas bule jadi pacar sementara bernama Andrew. Saat Mbak Victor dan Mas Andrew naik ke kamar untuk sedikit cangkul gergaji, Eva yang terbilang baru beberapa hari bekerja di rumah itu, ia malah ikut naik ke atas dan menguping suara gemuruh badai tsunami. Berhubung semakin lama suara tsunami semakin menerjang pemukiman warga, Mbak Eva pun keringetan sambil merasakan gimana licinnya tekstur ubin pintu. Besoknya, saat bencana alam sudah berlangsung reda, Mas Andrew pun terlihat turun sambil menyapa Mbak Eva bilang mau pulang karena ada urusan. Sembari pada mengobrol, Mbak Eva pun terlihat membantu membukakan pintu dan mengantarkan kekasih majikannya itu keluar rumah. Melihat Mbak Eva kayaknya pinter dan mayan cantik kalau mau dijadiin pembantu, Mas Bule pun bilang kalau Eva kayaknya nggak cocok jadi pembantu dan menanyakan kenapa Mbak Eva mau ngambil pekerjaan itu. Mendengar hal itu, Mbak Eva pun menjelaskan kalau ia saat kecil terpaksa harus putus sekolah karena sang ayah wafat dan meninggalkan banyak hutang. Berhubung Mbak Eva adalah tulang punggung keluarga dan tidak tahu harus melakukan apa, ia pun terpaksa mengambil pekerjaan menjadi asisten rumah tangga dan malah berlanjut sampai sekarang. Saat mas-mas bule mirip pemain bola sudah pergi, terlihat mas-mas hitam senyum-senyum kerja di seberang yang diomelin majikannya karena nyuci mobil nggak pernah bener. Mas-mas hitam bersihin mobil tanpa melihat bernama Lauro. Aduh, ini namanya Lauro cu. Saat Mas Lauro udah kenyang dikasih omelan sama bapak-bapak kacamata teriak-teriak, Mbak Eva pun masuk ke dalam dan malah senyum-senyum gak jelas aneh di samping jendela. Naksir kapan nih? Mbak Victor, sang majikan yang baru aja bangun, ia pun memanggil Eva biar naik ke atas masuk ke kamarnya dan nanyain Mas Andrew sudah pulangkah. Eva yang kaget karena sang majikan bangun tidur nggak pakai busana. Ia pun cuman bisa hahe ngejawab iya sambil gugup nggak berani toleh-toleh. Anehnya, saat sang bos berjalan masuk ke bedroom untuk mandi, Mbak Eva malah berani mendekat
dan noleh ngintip-ngintip dikit sebelum pergi. Aduh. Malamnya, saat Eva keluar untuk membuang sampah, datanglah Lauro mas-mas hitam pembantu seberang yang pengen ngajakin ngobrol, ngajakin kenalan. Setelah saling bercerita tentang perilaku majikan masing-masing, mas-mas hitam pun harus kembali karena dipanggil bapak-bapak kacamata teriak-teriak. Lalu pada besok paginya, kehidupan Eva sebagai asisten rumah tangga pun berjalan normal layaknya kehidupan asisten rumah tangga pada umumnya. Bukain pintu, bukain pagar, belanja sayur, dan ngegosip sesama asisten rumah tangga. Terlalu banyak asisten rumah tangga nih. Berhubung adegannya disuruh ngegibah, ngegosip, ngomongin orang, akting ibu-ibu sayur pun terlihat natural. Karena mungkin di kehidupan nyata udah biasa tiap hari kerjanya emang begitu. Setelah kembali masuk ngeluarin belanjaan dan beberes kamar, Mbak Eva yang menemukan di kamar nyonyanya terdapat banyak pengaman rudal. Ia malah ngantongin satu. Ia nggak tahu mau dipakai apa gimana. Apa ini? Malamnya, Mbak Eva yang mau tidur tapi nggak bisa tidur. Ia malah mendengar suara goib yang ternyata itu adalah suara mas-mas hitam berani loncat pagar. Mas-mas hitam diceritakan datang ternyata bermaksud untuk menunjukkan gimana kerasnya suara gemuruh badai cangkul-cangkul majikannya Eva. Karena emang bener suara cangkul Mbak Victor keras kayak toa di kampung. Mbak Eva dan mas-mas hitam pun akhirnya nonton bareng saat sang majikan sibuk asik bertarung di kamar atas. Berhubung suara gemuruh semakin lama semakin menjadi-jadi, mas-mas hitam malah mengambil kesempatan dan berani cium gerayang-gerayang Mbak Eva dikit-dikit. Mbak Eva yang gak mau badannya disentuh oleh mas-mas hitam. Ia pun marah dan langsung nyuruh mas-mas hitam pergi balik ke seberang. Keanehan pun lagi-lagi terjadi. Saat Mbak Eva balik ke kamar rebahan di kasur, Mbak Eva malah memasangkan pengaman rudal ke timun sayuran tadi pagi dan langsung saja melakukan adegan colok-colok stop kontak. Aduh nih, aduh. Aduh. Besoknya, lagi-lagi saat Mbak Eva ke atas mau bilang kalau sarapan udah siap dimakan, Mbak Eva malah mendengar suara gemuruh badai tsunami yang ternyata kali ini si Nyonya sama teman ceweknya ngelakuin adegan gunting gesek-gesek. Aduh nih, stres gua. Saat Mbak Victor sudah pergi dan bilang kalau ia akan pulang larut, malamnya Mbak Eva yang terlihat sibuk melihat Mas Samsul mirip teman gue SD lagi siaran. Datanglah mas-mas hitam lagi-lagi manjat-manjatin pagar yang pengen minta maaf terus pengen ngajakin ngobrol. Belum apa-apa baru aja ketemu beberapa kali, Lauro si mas-mas hitam malah bilang kalau ia naksir sama Mbak Eva dan bilang kalau ia pengen minta dicium. Apa ini? Beruntungnya, sebelum adegan ciuman yang bikin penonton geli, Mbak Victor malah keburu datang dan menyelamatkan Mbak Eva dari serangan bibir-bibir biru. Mbak Victor yang memang kerap suka pergi-pergi terus. Hal itu pun membuat Eva punya banyak waktu luang karena kerjaannya cuman beberes-beres kamar. Saat Eva tiba-tiba terbayang cangkul gergaji karena sering mendengar suara gemuruh Mbak Victor majikannya, Mbak Eva malah masuk ke kamar mandinya si bos dan malah nyalain shower biar enak basah-basah sambil menghayal. Naasnya, Mbak Victor malah kembali pulang dan memergoki Eva main basah-basah di kamar mandinya. Bukannya marah melihat pembantunya lancang main masuk ke kamar mandinya tanpa izin, Mbak Victor malah biasa aja terus ngeluarin baju dan nyuruh Eva ini ganti baju pakai bajunya takut nanti masuk angin. Benar saja, hal itu pun bukan semata-mata tanpa alasan. Saat Eva keluar dari kamar mandi, Mbak Victor malah mendekat terus gerayang-gerayang dan langsung ngajakin Eva adegan gunting cangkul gergaji paksa. Aduh, nggak bener semua nih orang di film ini nih. Tolong gue cu. Setelah Eva merasakan gimana rasanya adegan gunting sama Mbak Victor majikannya, hal itu pun membuat hubungan dua orang ini menjadi canggung dan membuat Eva ini takut-takut dikit kali aja digesek lagi. Eva pun lantas menegaskan kepada Mbak Victor kalau ia di rumah itu hanya mau melakukan pekerjaannya sebagai seorang pembantu dan gak mau kalau digunain buat gesek-gesek voucher hadiah belaka. Mbak Victor yang mungkin emang pinter ngambil hati seseorang, ia pun bilang kalau ia menyukai Eva dan pengen bareng-bareng terus selamanya. Wih, ganjen juga si bosnya nih.
Eva yang mungkin gengsi tapi juga suka di dalam hati, ia pun pasrah saat Mbak Victor mendekat dan langsung sosor menyosor. Mas-mas hitam yang akhirnya bilang kalau ia benar-benar jatuh cinta dan tahu kalau Eva hanya memanfaatkannya. Mas-mas hitam pun belaga sakit hati dan pergi setelahnya. Lalu saat beberapa bulan kemudian, bayangkan nih beberapa bulan kemudian ya, saat Mbak Victor dan Eva terlihat berada di sebuah resort untuk liburan, Eva yang saat itu memutuskan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan sang majikan. Hal itu pun diterima Mbak Victor dengan baik, dengan menghargai keputusan Eva pembantunya. Dan filmnya pun berakhir dengan Mbak Victor yang malah membantu Eva dengan mendatangkan mas-mas hitam dan menyarankan mereka berdua untuk menjadi pasangan kekasih. Udahlah cu, pusing gua cu sama filmnya nih. Dah. Guys, ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya. Jadi buat kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton film Eva tahun 2021 di Google Chrome. Dari film ini kita bisa belajar, nah mantap nih, ada pesan moral lagi ya. Jadilah mas-mas bule, mas-mas mirip pemain bola cuy. Dah, mantap. Seperti biasa nih, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn. Kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua, yang ketiga juga ada. Kalau kalian mau subscribe, silakan, linknya ada di deskripsi cuy. Nanti kita bakal bahas film-film seru yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja dulu nih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.